Baik, sekarang kita ada di sesi tanya jawab. Karena tadi sudah Ibu jelaskan dan teman-teman juga sudah memahami ini mengenai karakteristik wirausaha, kita buka sesi tanya jawab ini. Oke, syarat dan ketentuannya nggak banyak-banyak sih, teman-teman. Nanti Ibu akan mengajukan pertanyaan karena teman-teman udah paham nih. Jadi Ibu akan mengajukan pertanyaan. Lalu teman-teman yang bersedia atau mengetahui jawabannya, teman-teman bisa langsung on mic aja. Paham? Paham, Bu. Lambu. Oh, oke, siap. Udah paham ya? Yang pertama, oke. Duk, 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 duk. Kenapa seorang wirausaha harus punya karakter? Boleh on mic siapapun. Saya mau jawab, Bu. Boleh, Malik I. Kenapa nih? Soalnya karakter itu suatu bentuk harusan yang harus dipunyain sama wirausaha gitu dalam menjalani usahanya. Ada lagi tambahan? Enggak sih, Bu. Udah kayaknya kayak gitu. Oke, dicukupkan ya. Terima kasih Malik I sudah menjawab. Betul ya, kata Malik, karena seorang wirausaha itu harus punya gitu ya karakteristik wirausaha gitu. Kenapa harus punya? Karena karakteristik wirausaha ini yang nantinya akan membangun karakter kita gitu. Nantinya juga bukan cuma ke kita, tapi ke usaha kita, dan bukan cuma usaha kita, tapi ke masyarakat juga gitu. Jadi dari karakteristik wirausaha ini tuh feedbacknya banyak sekali gitu ya, nggak cuma kita tapi yang lain gitu, apalagi usaha kita. Betul Malik, terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua, kalau calon wirausaha nggak punya karakter, berhasil nggak sih seorang wirausaha itu membangun usahanya? Ada yang bersedia jawab? Aku Bu, Boleh, Farhan. Gimana nih? untuk ngebangunnya mah berhasil sih Bu, tapi kalau buat ngejalanin usahanya pasti ada hambatan atau kurangnya aktivitas jual beli gitu Bu, karena kan nggak punya ciri khas ya Bu ya. Jadi ya, istilahnya apa bedanya sama toko sebelah gitu. Apalagi kalau misalnya toko sebelahnya udah jalan duluan gitu, yang udah punya pelanggan tetap, pasti bakal kalah saing sih Bu. Iya, betul sekali, Farhan. Ada lagi tambahannya, Farhan? Cukup Bu. Cukup, oke. Terima kasih jawabannya, Farhan. Betul banget ya. Karena untuk membangunnya, betul, bisa ngebangun doang usahanya. Tapi untuk menjalani usahanya itu tuh, nanti tuh kita dapat bersaing nggak sama perusahaan atau usaha sebelah gitu. Karena kalau misalnya kita sama-sama buka usaha, tapi kita nggak mampu bersaing, nanti akhirnya bakal apa? Usaha kita tuh bakal bakal mendelep gitu, nggak akan maju, nggak akan sukses gitu, nggak akan adanya kemajuan-kemajuan lain gitu. Jadi usaha kita tuh cuma di situ-situ aja gitu, nggak ada peningkatan dalam segi modal misalnya, dalam segi balik modal, mohon maaf, atau nggak ada peningkatan dalam misalnya eh, segi penjualan dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau untuk untuk membangun bisa, tapi untuk majunya atau misalnya eh, terlaksana suksesnya itu kayak masih 50-50 gitu. Kita nggak tahu gitu ke depannya itu bakal kayak gimana gitu. Betul ya, Farhan? Terima kasih. Oke, next kita ke pertanyaan ketiga. Ibu bakal nanya. Nah, karakter tuh khusus seorang wirausaha doang atau enggak nih? Ada yang bersedia jawab? Saya Bu, Boleh, Malik F. Gimana? enggak dong Bu, karena karakter itu harusnya dimiliki sama setiap orang Bu, enggak harus setiap orang yang mau berwirausaha aja, gitu Bu. Oke, terima kasih. Ada tambahan lagi nggak, Malik? Cukup Bu. Cukup. Oke, terima kasih ya, Malik. Jawabannya betul banget. Nah, jadi karakter itu nggak harus cuma seorang wirausaha doang yang punya gitu. Tapi kita selaku misalnya bukan calon wirausaha, kita juga harus punya. Kenapa? Karena karakter itu adalah sifat atau sikap gitu yang harus dimiliki gitu oleh seorang manusia gitu. Kalau kita nggak punya karakter, kita nggak akan bisa maju gitu. Maju dalam hal apa, Bu? Maju dalam hal
maju dalam hal bermasyarakat gitu. Karena kan di dalam masyarakat kita perlu karakter gitu. Kita untuk berkomunikasi pun kita perlu karakter. Karakter apa? Sopan santun. Apalagi untuk menjalani sebuah usaha, kita harus punya karakter gitu. Jadi bukan cuma usaha doang yang perlu punya karakter, tapi kitanya harus punya karakter. Jadi sebelum teman-teman membuka usaha, teman-teman harus punya karakter dulu sendiri ya. Jangan belum punya apa-apa, tapi teman-teman pengen jualan. Alhasil nanti saat penjualan, teman-teman nggak akan mendapatkan hasil yang terbaik, gitu. Oke, terima kasih nih jawabannya teman-teman. Berarti teman-teman luar biasa paham sama apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke, kita next ke pertanyaan. Nah, Ibu udah nanya nih, sekarang teman-teman dong yang tanya. Ada yang mau bertanya? Ayo, siapa dulu nih? Saya mau nanya, Bu. Boleh, Malik. Gimana nih? Dari selain 6 karakter yang jelasin tuh ada lagi nggak, Bu, karakter yang harus dimiliki sama seorang wirausaha gitu? Oke, selain dari yang Ibu jelaskan tadi ya. Oke, baik. Terima kasih Malik sudah bertanya. Ada. Apa nih adanya? Nah, kata Ibu kata seperti yang Ibu jelaskan tadi gitu ya. Kita jangan dulu ke karakter wirausaha, tapi karakter diri sendiri. Jadi Ibu jawab ada. Karena kan untuk membangun usaha juga dari diri sendiri kan, makanya kita harus membangun karakter diri sendiri. Contohnya gimana Bu karakternya? Yang pertama jujur. Jujur ini penting banget, apalagi dalam usaha ya. Nah, jujur ini buat apa? Jujurlah kita buat adonan. Harus jujur, kita pakai adonan aci, mentega, terigu misalnya. Kita nggak boleh nggak jujur. Kalau misalnya nggak jujur, kita bisa aja bilang, ini tuh bahannya premium asal Prancis gitu. Nggak boleh itu bilangin gitu kalau kita nggak ngelakuin hal itu gitu. Terus kan masyarakat, oh asal Prancis, beli ah gitu kan. Nah kita nggak boleh tuh kayak gitu karena dalam berwirausaha kita harus jujur gitu. Bilang aja ini tuh menteganya asal Tasikmalaya gitu. Bilang aja kayak gitu nggak apa-apa gitu ya. Karena kan harus jujur gitu. Yang kedua adalah tanggung jawab ya teman-teman. Kita harus tanggung jawab gitu. Misalnya nanti di dalam usaha ada pembeli yang komplain, "Bu, ini kenapa sih rotinya gosong?" Misalnya gitu. Kita harus tanggung jawabnya gimana? Nggak mungkin dong kalau misalnya kita, "Bu, kalau udah gosong makan aja dong, nggak usah komplain," gitu. Nggak bisa kayak gitu ya, karena kita harus tanggung jawab. Itu yang kita buat dan nanti masyarakat, punya ada feedback ke kita gitu, kita harus tanggung jawab. Berarti apa yang harus kita lakukan? Mengganti roti gosong itu, gitu kan. Bukan alangkah baiknya, cuman lebih kayak ke komplimen gitu. "Baik Bu, ini rotinya saya ganti gitu, lain kali Ibu beli lagi ke sini, untuk kesalahan hari ini saya perbaiki," gitu. Jadi kita harus punya rasa tanggung jawab, teman-teman. Nah, selain jujur, tanggung jawab apalagi nih kira-kira? Udah sih itu doang ya, 2 itu yang penting banget gitu ya dalam berwirausaha. Pokoknya kalau nggak jujur, nggak tanggung jawab, teman-teman nggak bisa sih. Sama yang ketiga nih, ada satu lagi. Teman-teman harus punya skill, harus punya kemampuan yang dimiliki atau dibutuhkan untuk usaha teman-teman nanti gitu. Itu ya karakter ya. Misalnya, nggak mungkin dong misalnya teman-teman buka usaha roti panggang, karakternya misalnya, si ibu ini mah jago malu misalnya gitu, nggak bisa dong karena nggak sejalan gitu. Karakternya berarti si ibu ini mah jago ngadonan misalnya kayak gitu. Nah, itu baru karakter ya. Jadi ada 3. Gimana Malik, terjawab? Udah terjawab, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mali kalau sudah terjawab. Boleh di next, kita next ke pertanyaan. Siapa lagi yang mau bertanya? Aku Bu, Boleh, Farhan. Gimana nih Farhan? ini Bu, aku mau nanya apa aja sih Bu karakter yang umum pada seorang wirausahawan yang bisa kebilang gagal dalam berusaha? Oke, terima kasih Farhan untuk pertanyaannya, ini bagus ya. Karakter apa sih? Biasanya teman-teman tuh nemuin seorang, bisa kita bilang seorang usaha tuh yang gimana sih? Yang ngebuat usahanya itu gagal. Yang tadi itu sama ya. Misalnya kita bisa balikin nih. Tadi kan ada 6 karakter yang menuju sukses. Kita bisa balikin dari 6 karakter itu. Nah, berarti 6 karakter itu bisa ngebuat usaha sebaliknya gitu. Usaha yang tidak sukses gitu ya, bisa bilang. Dengan gimana? Dengan misalnya orang wirausahanya itu pantang menyerah, tidak jujur, tidak bertanggung jawab, apalagi buruk dalam berkomunikasi. Misalnya kalau bahasa Sundanya sok aamekan misalnya. Ada yang komplain, ambok, nggak mau dibikin lagi ambok.
Ya kan gimana dong gitu kan, pembeli juga nggak mau kalau ambek-ambekan meskipun rasanya enak. Nah, berarti kita punya kekurangan di situ. Jadi karakter yang kita punya, misalnya karakter ambekan tadi, kalau kita punya, tapi masakannya enak, kan misalnya untuk pembeli pun mikir 2 kali, "Ah, ini mah enak tapi ambekan." Jadi kan bingung mau beli juga ya. "Ah, nggak usah beli deh, mending ke usaha itu." Nah, karakter itu yang bisa ngebuat atau ngehambat usaha kita gagal. Makanya kata Ibu tadi, balik lagi ke diri sendiri sebelum buka usaha, kita harus punya karakter dari diri sendiri, gitu. Gimana Farhan? Terjawab? Terjawab Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Farhan. Oke, kita next ke pertanyaan terakhir ya. Oke, siapa nih yang mau bertanya? Aku Bu, Boleh. Malik, gimana nih Malik? jadi gini Bu, kalau kita punya karakter wirausaha ya Bu, itu udah dijamin sukses belum sih Bu? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, dijamin sukses nggak ya kalau kita punya seluruh karakter wirausaha itu? Untuk dijamin suksesnya, Ibu tidak bisa menjamin 100% terjamin sukses, tapi 100% terjamin teman-teman bisa maju. Bisa maju, bisa melakukan daya saing nanti ya di lingkungan usaha teman-teman. Teman-teman punya apa ya namanya ya, kayak karakter tuh, teman-teman tuh punya kayak ciri khas gitu, ciri khas yang teman-teman tuh nanti bakal bawa itu loh buat bersaing tuh. Misalnya dalam segi promo, dalam segi sifat, dalam segi karakter bosnya, dalam segi misalnya eh, usaha ini tuh terkenalnya gini loh gitu. Nah, itu teman-teman tuh bisa bawa itu ketika nanti teman-teman akan bersaing dengan usaha-usaha lain gitu. Jadi Ibu pastikan, insya Allah 95% teman-teman tuh bisa maju kalau teman-teman memiliki karakter kewirausahaan tersebut gitu. Pokoknya kan balik lagi ke pengertian karakter. Karakter itu kan tadi adalah sifat dan perilaku yang berdampak positif. Jadi insya Allah kalau teman-teman punya semua karakter, nanti tuh dampaknya bakal positif, gak bakal negatif. Kemungkinan fiktif-fiktif tuh ada negatifnya kayaknya 1%, 0,5 deh, kayaknya jauh banget dari kata negatif gitu. Kalau misalnya teman-teman punya karakter kewirausahaan tersebut. Gimana nih, Malik? Terjawab? Terjawab Bu, makasih banyak. Oke, terima kasih Malik. Nah, alhamdulillah ya sesi tanya jawab sudah dilaksanakan. Teman-teman, Ibu juga eh big applause buat teman-teman karena sudah memahami dan mengetahui nih mengenai karakter kewirausahaan. Semoga ilmunya atau misalnya bahan-bahan diskusi yang tadi sudah kita diskusikan bisa diterapkan nih sama teman-teman ketika nanti teman-teman akan membuka usaha gitu ya. Jadi jangan jangan lupa gitu nih sama apa yang sudah kita diskusikan gitu. Percaya diri, jangan pantang menyerah, tetap jujur, tanggung jawab dan lain sebagainya itu teman-teman harus punya gitu. Gimana, paham semuanya? Paham Bu. Paham, oke. Kalau sudah paham, terima kasih. Boleh di stop, Malik.